Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan tentunya berbahagia. Berjumpa lagi bersama saya, Kakek Profesor. Yeay. Pada kesempatan kali ini, Kakek Profesor kembali akan menemani anak-anak semua untuk belajar. Belum bosan kan? Nah, pagi hari ini kita akan belajar di kelas 5. Tema 9, subtema 2, dan kita memasuki pembelajaran yang pertama. Sudah siap apa belum anak-anak semuanya? Nah, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar kita diberikan kelancaran selama pembelajaran, dan kita juga semuanya mengharapkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal masa depan kita semuanya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, kita akan belajar iklan elektronik. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari paparan iklan elektronik. Selain itu, kita juga akan mengingat dan menambah materi yang berkaitan dengan materi, zat tunggal, dan juga campuran. Nah, jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar anak-anak mendapatkan ilmu dan informasi baru yang tentunya akan berguna bagi masa depan anak-anak semuanya. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang iklan media elektronik. Apa itu iklan media elektronik? Ayo, siapa yang tahu? Nah, anak-anak, iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Nah, sekarang pertanyaan dari Kakek Profesor. Apa saja yang termasuk dalam media elektronik? Pasti anak-anak sudah tahu. Ayo tebak. Ya, diantaranya ada televisi. Bagus sekali. Tentunya pasti teman-teman di rumah punya televisi semua ya. Berikutnya ada radio. Nah, ini yang mungkin beberapa anak-anak sudah tidak lagi familiar ya, atau sering sudah tidak melihat lagi radio di rumah. Mungkin kalau ada pun sudah dimasukkan ke gudang, ataupun yang nyimpen biasanya kakek atau nenek ya, bisa juga orang tuanya. Ini sudah tidak terlalu lagi populer di kalangan masyarakat radio, tetapi masih ada penggemarnya. Berikutnya, selain TV dan radio, kita juga mengenal yang sekarang ini zaman now, ada iklan dari internet ya. Oke, sekarang kita pelajari satu persatu. Kita mulai dari iklan radio. Nah, ini gambarnya. Radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Artinya apa ya? Artinya, radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Oleh karena itu, pemaparan iklan melalui media radio memiliki karakteristik atau ciri khas. Iklan di radio hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara. Ingat ya, ciri yang paling utama di iklan radio adalah hanya bisa didengarkan melalui suara saja. Suara yang diperdengarkan dapat berupa voice atau suara ataupun kata-kata manusia yang teratur, bisa juga musik ya, perpaduan bunyi-bunyian yang teratur dengan ritme tertentu dan harmonis. Ada juga efek suara, yaitu suara-suara tidak beraturan maupun efek suara alam. Kalau kalian mengenal sekarang dengan istilah efeknya. Itulah tentang iklan radio ya. Berikutnya kita akan belajar tentang televisi. Nah, iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi.
Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi suara, gambar, dan tentunya ada geraknya. Iklan televisi memiliki karakteristik, yaitu dapat dilihat dan didengar. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan mengesankan. Ya, walaupun kalau misalkan anak-anak lagi seru nonton kartun misalkan, kalau tiba-tiba iklan pasti sebel ya. Nah, tapi kalau iklannya unik, lucu, dan kreatif, pasti akan menambah semangat kita untuk menonton iklan tersebut. Bahkan tertarik untuk memakai atau membeli produk yang diiklankan. Itu iklan televisi. Berikutnya kita lanjutkan di iklan internet. Ngomong masalah internet, iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya beragam, ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula yang dapat dilihat sekaligus didengar. Iklan internet muncul sesuai perkembangan teknologi informasi. Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Nah, mungkin ketika awal anak-anak semua menonton video ini akan diselingi dengan iklan. Nah, itu contoh dari iklan media internet. Zaman sekarang bisa kita temui di misalkan saat kita menonton YouTube, saat kita menggunakan media sosial kita, bisa Facebook, Instagram, Twitter, ya, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh iklan internet. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang paparan iklan elektronik. Kira-kira kita mulai dari apa ya? Ya, paparan iklan melalui radio. Untuk menanyakan iklan melalui radio, perlu dibuat naskah terlebih dahulu. Naskah iklan radio sesuai konsep dari produk yang akan diiklankan. Naskah iklan radio dibuat dengan mempertimbangkan skenario iklan, baik dialog, monolog, musik, maupun efek suara. Musik dan efek suara dalam naskah iklan radio diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung skenario. Amati paparan iklan radio melalui naskah berikut. Perhatikan ya, ini ada contoh iklan pewangi ruangan. Dimulai dari efek suara lalat. Terus anak perempuan bilang, "Mama, kamar adik banyak lalat." Terus mama bilang, "Wah, mungkin karena bau tak sedap, Dik." Anak perempuannya bilang, "Iya, Ma, tolong hilangkan bau tak sedapnya." "Mama, tenang, Mama punya antinya." Terus ada efek suara sedotan yang berbunyi begini. Pshhh, ya. Terus anak perempuannya, "Wah, wangi sekali, Ma." Terus Mama, "Jelas dong, kan Mama pakai segar wangi. Pewangi ruang, bau tak sedap langsung KO." Terus ada iringan musik gitar plastik ya, misalkan ini. Ceng 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 ceng. Terus narasinya bisa gini, "Yo, gunakan segar wangi, bau tak sedap langsung hilang." Terus musiknya keluar. Begitu. Kita lanjutkan dengan paparan iklan melalui televisi. Jadi, pembuatan iklan televisi diawali dengan membuat rancangan. Rancangan dalam bentuk skrip dan papan cerita, sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai naskah. Setelah disetujui oleh pengiklan, barulah rancangan iklan ini dibuat di rumah produksi. Berikut contoh paparan iklan melalui televisi. Perhatikan, dimulai yang pertama, sebelah kiri atas, yang kedua, ketiga, 4, 5, dan 6. Perhatikan. Berdasarkan gambar iklan melalui televisi di atas, kamu dapat mengetahui isi iklan yang akan dipaparkan melalui televisi. Isi iklan tersebut yaitu cara mudah membuat mulut segar. Hanya dengan permen karet Planet Segar, mulutmu akan terasa segar, sesegar habis menggosok gigi. Nah, kita lanjutkan paparan iklan melalui internet. Nah, perhatikan iklannya ya. Yummy mie instan, saat bersantai jadi semakin hangat. Itulah salah satu iklan yang dipaparkan melalui internet. Iklan di atas merupakan iklan internet jenis banner ya. Iklan internet jenis banner yaitu iklan pada paparan iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman web. Biasanya ketika teman-teman itu membuka halaman web tertentu, maka akan muncul iklannya. Isinya tentang menawarkan produk makanan. Produk makanan yang ditawarkan adalah mie instan dengan merek Yummy Mie. Mie instan ini dapat dinikmati saat sibuk ataupun santai, baik sendiri maupun bersama-sama ya.
Ini penjelasannya tentang Yamimi. Nah, sekarang ayo coba kita memperhatikan boleh iklan radio, televisi ataupun internet. Kalau sudah, kita akan coba menuliskan contohnya. Ya, di sini kakek profesor akan mencontohkan sebuah iklan. Ini iklan Shopee. Medianya internet dari YouTube, waktunya 52 detik. Iklannya Shopee COD ya, yang Shopee COD pasti gratis ongkir, yang kayak gitu ya, yang bintangnya adalah Tukul Arwana ya, Mas Tukul. Kesimpulan iklannya, iklan Shopee ini menyajikan tokoh artis Tukul Arwana yang mempromosikan penggunaan aplikasi belanja online Shopee secara COD. Nah, baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan tentang materi zat tunggal dan campuran. Tetap semangat ya. Kita mulai dari yang pertama, materi. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak jenis materi di lingkungan sekitarmu, misalnya air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen atau udara. Materi yang banyak jenisnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan atas zat tunggal dan campuran. Kita mulai dari zat tunggal. Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Apa itu? Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ingat ya, tidak dapat dibagi lagi. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Contoh unsur logam adalah perak, besi, emas, dan platina. Adapun contoh unsur non-logam antara lain hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Sekarang kita lanjutkan dengan zat campuran, yang merupakan zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Nah, berdasarkan sifatnya itu ada zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Homogen itu yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Ya, ini contohnya adalah campuran gula, pewarna air, larutan oralit yang sudah kita bahas sebelumnya. Sedangkan kalau campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna ya. Ada endapannya cirinya. Nah, coba sekarang kita urutkan materi tentang zat tunggal, campuran dengan menggunakan bagan biar lebih mudah. Ini pertama dari materi dipecah menjadi dua. Ada tunggal, ada zat tunggal, ada campuran. Zat tunggal ada unsur dan senyawa, dibedakan ya. Unsur itu zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi, sedangkan senyawa zat tunggal yang terdiri dari beberapa unsur. Contoh dari zat tunggal yang tidak dapat dibagi atau unsur adalah oksigen, nitrogen, karbon, emas, besi, seng ya. Sedangkan senyawa ya, itu contohnya air, gula, garam, vitamin C. Sedangkan campuran kita bedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen campuran yang tercampur secara sempurna, sedangkan heterogen tidak sempurna. Contoh dari campuran homogen adalah udara, larutan teh, minuman soda. Sedangkan contoh dari campuran heterogen adalah es teh manis, kopi manis, dan kamu yang manis. Bukan, maksudnya es sirup dan es coklat. Nah, anak-anak semuanya, tidak terasa bahwa pembelajaran pada kesempatan kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Kakek Profesor pamit undur diri. Jangan lupa tetap semangat belajar demi masa depan yang cemerlang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.